Allahumma hamdil Quran amma ba'du. Hadirin jemaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah, adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang dosa besar yang baru yang nomor 37, kaitan dengan riya. Mengabarkan perihal orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka bermaksud riya ketika salat dengan salatnya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Jadi inilah sifatnya orang munafik. Ketika mereka melakukan sholat, sholatnya riya, pengen dilihat oleh orang lain. Makanya nanti di hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa kalau gitu? Karena sholat isya dan sholat subuh itu adalah sholat yang orang sedikit melihat, apalagi kalau di zaman Nabi belum ada lampu gitu ya, nggak kelihatan. Jadi sehingga dikatakan dua yang gelap karena itu. Karena sholat isya nggak kelihatan, sholat subuh begitu pula sholat subuh tidak kelihatan. Tidak kelihatan banyak orang, maka dua sholat ini pasti berat bagi orang munafik. Karena dia sholatnya hanya pengen dilihat oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka nggak akan berzikir kecuali sedikit. Maksudnya apa? Dia nggak ingat Allah. Bahkan untuk sholat sekalipun aja bisa jadi ya sekedar sholat gitu aja. Tidak mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka zikirnya sedikit. Jadi zikir habis sholat sedikit. Nanti di jalan nggak mungkin zikir lagi. Nah, jarang sekali mengingat Allah. Sehingga kalau jarang mengingat Allah, ya pasti hidupnya juga jauh dari Allah. Beda bagi orang beriman, dia harus banyak zikir kepada Allah, harus banyak ingat pada Allah, sehingga terbiasa dalam kesehariannya sebelum mulai segala sesuatu dimulai dengan bismillah, doa di sana, karena dia ingat Allah. Kalau orang munafik pasti jarang sekali mengingat Allah, doa kepada Allah, minta sama Allah. Ya, mereka zikirnya kepada Allah cuman sedikit saja. Di ayat yang lain yang mirip dengan ini, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka salatnya lalai. Lalai tidak mengingat Allah, atau lalai mundur dari waktunya, atau tidak memperhatikan salatnya, tidak memperhatikan bacaannya. Lalai itu lalai dari salatnya, lalai dari khusyuknya. Itu semuanya sifatnya orang munafik. Nah, lalai yang lain di ayat selanjutnya yaitu orang-orang yang berbuat riya. Mereka riya terutama kaitan dengan salatnya tadi. Kalaupun salat mereka riya lagi, mirip dengan surat An-Nisa tadi, mereka salatnya riya, pengen dilihat oleh orang lain. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Maksudnya dia kalau punya sesuatu enggak mau nolong orang lain. Jangankan nolong orang lain. Di ayat sebelumnya aja mereka enggak disebutkan mereka tidak menghasung orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin. Menghasung tok dudu nanggo duite lagi. Itu aja enggak mau. Ngajak orang lain tuh berbuat baik aja enggak mau, apalagi dia mengeluarkan duitnya sendiri untuk dikeluarkan. Ngajak itu kan cuma hanya sekedar modal abab gitu aja, ngajak orang lain. Oh, ini ada orang miskin, silahkan bantu. Nah, misalnya itu aja tidak
apalagi dia mengeluarkan sendiri, pasti akan lebih tidak mungkin. Jadi ini sifatnya orang-orang yang mendustakan agama Allah, yakni sifatnya orang-orang munafik. Mereka berbuat riya, malas untuk bersedekah. Di ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah disebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi ini kan kaitan dengan sedekah, kita nggak boleh mengunggit-unggit, menyebut-nyebut, karena itu akan menghilangkan pahala kita. Ya, janganlah kamu ikuti sedekahmu dengan mani wal adza, menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan. Biar tak sedekahi, biar tak bantu, saiki malah, dan seterusnya. Atau menyakiti perasaan yang diberi, ketok ngei tapi ora ikhlas, atau ketok ngei tapi mukanya jelek, atau dengan berat hati, misalnya seperti itu, pasti penerimanya pun juga akan berat hati. Setelah itu diungkit-ungkit lagi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Permisalan orang yang seperti itu tadi, itu permisalan sama seperti orang yang mengeluarkan hartanya tapi riya, ingin dilihat oleh manusia. Nah ini kembali kepada riya lagi. Jadi riya itu nggak cuma sholat, sedekah pun juga sama. Semuanya, semua ibadah bila mana diniatkan untuk selain Allah, ingin dilihat oleh manusia, maka itulah yang dinamakan riya. Nah terus bagaimana seharusnya seorang muslim? Seharusnya orang muslim itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang sholih, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Robnya. Jadi kalau kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, pantas masuk ke dalam surga, maka kita harus beramal sholih, melakukan amalan-amalan yang baik sesuai dengan perintah Allah, sesuai perintah Rasulullah, dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ketika beramal jangan mensekutukan Allah, dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Robnya. Dalam beribadah nggak boleh niatkan untuk selain Allah, harus niatnya untuk Allah, harus ikhlas. Maksudnya janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Robnya adalah jangan berbuat riya dengan amalnya. Kelihatannya amalnya ibadah, kelihatannya sholat, kelihatannya sedekah, kelihatannya berbuat baik, tapi karena itu niatnya bukan karena Allah, maka dia justru itu bukan amal soleh tapi amal jelek, amal yang talih, na'udzubillah min syarri dzalik. Dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati di jalan Allah, yakni dalam jihad fisabilillah. Syahid kan kudunya, itu mas justru di hisab pertama. Orang itu didatangkan, lalu Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Oh ya, dulu udah dapat ini, semuanya nikmat disampaikan pada Allah. Iya, saya dapat itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat itu? Kamu udah dapat nikmat semua itu kan? Iya. Nah, dia menjawab, saya telah berjuang di jalanmu hingga saya mati syahid. Itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah sampai mati syahid. Dia ngakunya seperti itu di hadapan Allah. Allah menjawab, engkau dusta, bohong kau. Tapi engkau melakukan itu supaya dikatakan oleh orang bahwa engkau adalah seorang pemberani. Dan itu sudah dikatakan manusia.
Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu pada wajahnya lalu dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kowe mbiyen jihad sampai akhirnya mati itu kan pengen dilihat oleh orang lain supaya kamu dianggap pemberani kan gitu toh. Nah itu orang-orang udah bilang kamu pemberani, akhirnya kamu syahid. Akhirnya kamu dijadikan salah satu pahlawan Indonesia misalnya. Udah jadi seperti itu. Udah jadi seperti itu, ya udah. Karena kamu untuk itu aja, orang-orang udah bilang menganggap dirimu pemberani, pahlawan. Nah, karena itu yang kamu cari ya udah. Maka Allah perintahkan malaikat suruh nyeret orang tadi di kakinya yang diangkat, dia diseret di wajah dengan wajahnya. Dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Itu yang pertama. Kemudian didatangkan pula seorang laki-laki yang telah diberi oleh Allah kelapangan dan harta, kekayaan yang banyak. Allah mengingatkan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pun mengakuinya, ya betul, dulu saya kaya ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat itu? Nah, tonggopo itu tadi kekayaanmu. Dia menjawab, saya telah meninggalkan satu jalan, saya tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai. Saya menginfakkan harta di sana, melainkan saya menginfakkan harta di sana hanya karenamu. Wis pokoknya semua di jalan Allah wis disedekahke kabeh. Engkau senang kalau itu disedekahkan di situ, saya sedekahkan di situ semua ya Allah. Jawabannya seperti itu. Allah menjawab, engkau telah berdusta, bohong kau. Bohong kau. Tetapi engkau melakukan itu hanyalah demi mengharap pujian orang, supaya dikatakan bahwa engkau adalah seorang dermawan. Dan itu sudah dikatakan orang-orang. Maksudnya apa? Dulu kamu lakukan itu semua karena ingin dianggap dermawan. Ya wis, kamu udah dianggap dermawan, ya udah selesai. Kemudian Allah memerintahkan malaikat akan menyeret orang itu pada wajahnya lalu dilemparkan ke neraka. Sama. Padahal bisa jadi itu banyak sekali kan orang-orang seperti udah kaya, udah sedekah. Tapi akhirnya masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, lalu didatangkan pula seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya dan baca Al-Quran. Ini ganti kiai yang datangkan. Allah mengingatkannya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pun mengakuinya. Oh ya betul ya Allah. Engkau beri ilmu, engkau beri, saya bisa mengajarkan, saya hafal Quran. Lantas Allah tanya, apa yang telah kamu lakukan dengan segala nikmat itu? Dia menjawab, saya belajar ilmu dan mengajarkannya serta baca Quran karenamu. Allah menjawab, engkau bohong, dusta kau. Tetapi engkau belajar bermaksud supaya dikatakan oleh orang-orang bahwa engkau adalah orang alim. Dan engkau baca Quran dengan bermaksud agar dikatakan sebagai qori. Kemudian Allah memerintahkan malaikat agar menyeret orang tadi masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min syarri dzalik. Jadi hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan bisa jadi 3 orang ini kita anggap baik semuanya. Yang pertama jihad di jalan Allah mati syahid. Yang kedua banyak harta disedekahkan semuanya. Yang ketiga pintar agama, pintar nyampaikan Quran, bacaannya bagus, jadi imam juga bagus. Itu bisa jadi di masyarakat gini nih, wah dihormati benar pasti. Tapi semua yang dia lakukan itu bukan karena Allah, maka dia akan diseretkan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka dari itu ini ya jadi bahan introspeksi diri kita. Kita belajar gini ini untuk apa kan gitu. Jadi kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita, untuk supaya kita tambah dekat sama Allah, ikhlas mengharap ridha Allah atau tidak.
atau pengen minimal ya dapat naungan dari Allah lah, dapat pahala. Itu kan kewajiban saya sebagai seorang muslim, harus mencari ilmu. Ya insya Allah kalau seperti itu mengharap ridha Allah, dapat pahala insya Allah. Tapi kalau karena supaya gen pinter misalnya, setelah itu bisa nyampaikan, baca Quran bagus, na'udzubillah min syarri dzalik, tapi niatnya hanya untuk supaya dilihat oleh manusia pinter, kiai, alim, ustadz, dipanggil ustadz, atau ulama misalnya. Ya na'udzubillah min syarri dzalik. Atau kita udah terlanjur kaya, terus kita udah sedekah. Sedekahnya itu ikhlas enggak? Ini sering terjadi, orang kita sedekah karena koncone sedekah masa aku ora. Wah. Pekiwuh ngono to. Itu kan banyak kali kan. Ditodong karo wong-wong kuwi misalnya, bendahara butuh pembangunan masjid ditodong. Karena tahu dia orang kaya langsung iki masjid butuh iki, nah dipraduli ngono ya wis tak tokke, tapi hanya karena pekiwuh to, enggak ikhlas, ya udah enggak manfaat, enggak dapat apa-apa itu. Makanya semua ikhlas kan menghadap ridha Allah. Kita tegakkan agama Islam, bantu dengan tenaga kita, dengan harta kita. Bahkan kita kalaupun harus jihad di jalan Allah, mati syahid, itu pun juga harus karena Allah, bukan karena yang lain. Intinya ikhlas di sini. Kalau ikhlas insya Allah itu semua mudah dijalankan. Tapi kalau nggak ikhlas ya nggak mungkin mudah. Kita lanjutkan dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sam'a sam'allahu bihi, wa man yura'i yura'allahu bihi." Barang siapa yang sum'ah, pengen didengar, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Maksudnya ketika beramal, amalannya pengen didengar oleh orang lain, diceritakan kepada orang lain, pengen didengar bahwa dia melakukan ibadah ini dan seterusnya. Kalau seperti itu, maka Allah pasti akan memperdengarkan aibnya. Na'udzubillah. Dan barang siapa yang berbuat riya, pengen dilihat amal baiknya, maka Allah akan memperlihatkan aibnya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Al-Khattabi berkata, maksud hadis di atas adalah barang siapa mengerjakan suatu amal dengan tidak ikhlas, tetapi hanya ingin dilihat atau didengar orang lain, maka dia akan dibalas dengan membukakan kejelekannya. Allah akan buka kejelekan dia, sehingga nampaklah semua yang disembunyikan dan dirahasiakan orang tadi. Na'udzubillah, ini berat sekali ini. Nah begitu pula pengen didengar, pengen dilihat sama, maka Allah akan perdengarkan, akan perlihatkan aibnya. Ini hadis yang amat sangat berat, maka dari itu kita juga harus usaha untuk menghindarinya. Pengen didengar, pengen dilihat oleh orang lain. Kalau pengen didengar Allah silahkan, pengen dilihat oleh Allah silahkan, bagus, itulah ikhlas. Tapi jangan pengen didengar oleh orang lain atau dilihat oleh orang lain. Maka dari itu kalau kita nggak pengen seperti itu, mau dilihat oleh orang lain, mau didengar oleh orang lain atau tidak, kita tetap beramal karena kita ikhlas. Karena Allah pasti tahu amal kita kan gitu. Rasul pun juga pernah bersabda, al-yasiru minar riya'i syirkun. Yang sedikit dari riya itu syirik. Jadi kalau kita meskipun ada sedikit pengen dilihat, itu syirik. Mensekutukan Allah kan gitu. Rasul juga pernah bersabda, sesuatu yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Pada hari Allah membalas amal hamba-hambanya, dia berfirman, pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian memperlihatkan amal-amal kalian kepada mereka. Lihatlah, adakah kalian mendapat pahala dari sisi mereka? Jadi kan kamu pengen dilihat oleh orang lain toh, ya udah. Hari ini ya kamu datang ke kosono, kamu dapat pahala enggak? Kan gitu. Itu perintah dari Allah. Allah enggak mau ngasih pahala untuk orang seperti ini karena dia pengen dilihatnya oleh manusia, oleh orang lain, tapi bukan pengen dilihat oleh Allah.
Allah nggak akan ngasih pahala orang seperti ini. Inilah syirik kecil. Allah berfirman, dan jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan. Tafsir ayat di atas adalah bahwa dulu ketika mereka tinggal di dunia, mereka mengerjakan amalan-amalan yang mereka anggap sebagai amalan baik. Kemudian pada hari kiamat ternyata amalan itu buruk semua. Kenapa? Karena ketoke di hadapan manusia baik, kelihatannya bagus, tapi niatnya bukan karena Allah, maka amal itu jadi jelek, nggak dapat pahala. Sebagian salaf jika membaca ayat di atas dia berkata, celakalah bagi orang-orang yang riya. Itu pasti celaka. Pada hari kiamat nanti, orang-orang yang riya itu akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk dengan 4 nama. Pertama, murai, orang yang pelaku riya, kan riya. Atau al-ghadir, penipu, dia nipu orang lain. Ketoke ibadah tapi niatnya untuk manusia, bukan untuk Allah, maka dikatakan penipu. Atau al-fajir, pendosa, ketoke ibadah tapi bukan untuk Allah, itu dosa jelas. Atau dipanggil dengan al-khasir, orang yang merugi. Kenapa? Tiwas ibadah, tiwas ngetoke duit, tiwas sedekah, tiwas haji ngetoke duit okeh, umrah ngetoke duit okeh, ternyata hanya pengen dipanggil Pak Kaji, kan ngono. Ambillah pahala yang disediakan oleh orang yang karenanya kamu beramal. Kamu sudah tidak memiliki pahala lagi di sisi Allah, di sisi kami. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Amal-amalan dari orang-orang tadi yang disebutkan dari ketiga orang tadi, kalau mereka itu juga waktu mengaji atau belajar dan sebagainya juga dapat pahala, kok juga terus langsung diseret ke neraka gitu kan. Ini bobot waktu mereka beribadah itu gimana? Jadi gini, bukan berarti terus ketika kita sedekah itu harus sembunyi terus, enggak. Kaitan dengan sedekah itu memang kita boleh sembunyi, boleh terang-terangan. Nah, ketika kita terang-terangan harus ikhlas. Meskipun dilihat oleh orang lain, kita tetap harus ikhlas. Sholat pun misalnya kita sholat maghrib, sholat isya, sholat apapun, itu kan di masjid, itu dilihat oleh orang lain. Ya dilihat oleh orang lain, perkara lain. Yang penting kita niatnya ikhlas tadi. Kalau dilihat oleh orang lain urusan dia mau lihat punya mata, biarin lihat kan gitu. Tapi yang perlu diperbaiki hati kita, niatnya jangan untuk mereka, tapi untuk Allah. Ikhlaskan ibadah itu untuk Allah, meskipun itu di muka umum, meskipun itu harus pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid kan tetap lewat masjid, kan itu jalan. Dilihat oleh orang banyak, jelas pakai koko, pakai peci, mangkat menuju nih masjid, beradannya mesti ada masjid. Dilihat oleh orang lain, ya silahkan sendiri kan ngono. Tapi niat kita ketika melakukan itu harus ikhlas. Perkara setelah itu kita udah biasa masjid, wah kok ya iki soleh ya, tak tiru-tiru lah misalnya. Ya kita justru dapat pahala karena kita ngasih contoh yang baik kan gitu. Paham ya sampai sini ya? Begitu pula sedekah. Kita sedekah itu mengharap wajahnya Allah, udah sedekah. Selesai, mau itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang penting kita sedekah mengharap ridho Allah. Mau dilihat oleh orang lain atau tidak urusan mereka mau lihat atau tidak. Lah terus bagaimana kalau kita mengajak orang lain untuk berbuat baik? Itu urusan lain. Kita ya sedekah tapi ngajak orang lain, maka kita juga akan dapat pahala ketika mereka juga akan mengikuti amalan kita.
Tapi kita sedekah itu tadi urusan kita sendiri yang harus kita perbaiki hati kita. Jangan pengen dilihat oleh orang lain, tapi pengen dilihat oleh Allah. Pengen dilihat oleh Allah itu mau sendiri atau tidak ya yang penting niatnya ikhlas. Nah terus lebih baik kita beramal dilihat oleh orang lain atau sembunyi-sembunyi. Kuwi reneng kaitannya mau dilihat atau orang, sing penting sing diterima kuwi sing ikhlas, selesai. Paham ya sampai sini? Begitu pula ngaji seperti ini, itu kan juga orang lain juga lihat oh kita ngaji. Tapi mau dilihat atau enggak kan urusan mereka. Yang penting kita ikhlas mengharap ridha Allah, niatnya untuk Allah memperbaiki amal kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Selesai. Paham ya sampai sini? Jadi nggak ada kontradiksi di sini. Jadi yang harus diperbaiki hati kita. Itu mau sembunyi atau terang-terangan bebas. Yang penting ikhlas. Paham? Barangkali yang lain. Karena masalahnya di akhir-akhir ini kan juga banyak orang sedekah rombongan misalnya. Ngajak orang lain. Bagus silahkan. Atau ambulan gratis kan banyak tuh. Ambulan gratis lah duitnya kalau nanti pasti ada orang sedekah di situ. Kita ngajak orang lain supaya sedekah misalnya. Ngajak ini ambulannya tinggo sosial. Ngajak orang lain atau misalnya Solo Peduli kan juga seperti itu kan. Penghutan gratis, ambulan gratis dan seterusnya dan seterusnya. Banyak kali apa yang bisa mereka lakukan, banyak. Misalnya seperti itu, ngajak orang lain silahkan. Paham ya sampai sini ya? Yang penting jangan mewajibkan orang lain untuk sedekah di tempatmu, ojo. Karena itu yang sering terjadi. Akhirnya bukan infak tapi impak. Impak itu apa? Iuran paksa. Iuran paksa terus bulan kan dijalui. Jangan gitu. Orang lain mau infak diterima. Tapi jangan sampai kita dari pihak pengelola itu seakan menjadi itu kewajiban kita dapat nodong wong-wong kuwi ndi kan itu sering terjadi. Makanya kita sebagai pengelola pun misalnya kita jadi pengelola seperti itu nih misalnya, itu jangan dijadikan itu seakan kita nodong orang lain kon sedekah dengan dewi. Ya mungkin sekali dua kali nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali atau bahkan itu misalnya terus menerus misalnya kayak Solo Peduli kan tahun piro sampai saya kan neneng misalnya sing ning Solo lah atau apapun organisasinya apapun bentuknya itu kan banyak sekali nggak cuma itu aja itu kan udah lama itu berjalan terus menerus. Nah seperti itu bagus itu istiqomahkan bagus silahkan yang penting kita tidak ada unsur malah orang lain, malah orang-orang kaya itu supaya berinfak di tempat kita. Paham dari sini? Barangkali yang lain perlu disampaikan? Tanya, Ustaz. Silahkan. Kadang-kadang orang berinfak sudah ya ikhlas hanya karena Allah. Tetapi orang-orang yang mendengar itu menyanjung secara berlebihan, itu bagaimana? Jadi gini, orang ikhlas itu mau disanjung, ya enggak berbesar kepala, mau dicaci juga tidak akan surut langkahnya. Sama seperti ngaji ini gitu. Sama seperti sholat. Apapun, sedekah juga sama seperti itu. Itu sama-sama ibadah, mau disanjung orang lain, ya biasa saja. Ini memang tugasku, kewajibanku, aku nyedekahi kowe kok. Justru kita yang harus terima kasih sama orang yang mau menerima sedekah kita. Ngono. Disanjung urusanmu. Paham ya sampai sini? Yang penting ketika kita disanjung, dia bilang aja, kita nggak sehebat itu kok. Biasa saja ini memang saya harus sedekah sama dirimu. Banyak ustadz, banyak kiai misalnya dipanggil ustadz nggak mau apa, misalnya Pak Kaji, tidak gelem. Ini kan ada. Atau ulama dikatakan
sebagai ulama juga ada yang nggak mau. Kenapa? Ya dia merendahkan diri, nggak pantas. Saya belum pantas jadi ulama. Saya belum pantas jadi ustadz. Misalnya seperti itu ya hal yang logis saja. Ya ini sebagai apa? Ya kalaupun disanjung, saya belum seperti itu. Sanjunglah Allah. Alhamdulillah saya dapat punya ilmu ini. Alhamdulillah bisa nyampaikan. Udah, saya juga tetap belajar dari orang-orang lain. Udah seperti itu aja. Disanjung setinggi langit pun kita nggak akan terbang. Tetap biasa saja, tetap kita sedekah. Paham ya saya sini ya? Ya tetap kita sebagai orang, misalnya kita yang disedekahi, ya tetap bilang terima kasih jazakumullah khairan, semoga dibalas dengan yang lebih baik. Ya silakan. Itu harus. Kita harus berterima kasih karena kewajiban kita harus mengucapkan terima kasih tadi. Harus bersyukur atas bantuan orang lain yang diberikan pada diri kita. Harus. Tapi bukan berarti terus kita harus membesar-besarkan. Kalau membesar-besarkan itu justru nanti menyebabkan itu tadi. Niatnya udah enggak ikhlas lagi. Cukup nggih sampai sini? Pernah mendengar suatu hadis apa ini kalau kita disanjung ini disuruh nyawuri pasir, maka kadang-kadang ini apa ngoten lho nggak tak sawuri pasir seperti itu gimana? Ya sebenarnya ya boleh-boleh saja karena tapi kan gini kita yo apalagi di Indonesia kita ora cocok ning hadis di sampai ngono kuwi sesaklek itu enggak berat maksudnya apa ning Indonesia ya kita udah misalnya sampai seperti itu ya merendahkan diri kita harus merendah lagi karena orang yang tambah ilmu tapi tambah runduk kan gitu. Orang yang tambah dermawannya harus tambah merunduk lagi. Ketika kita mau merunduk, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Kan seperti itu. Ini yang penting. Jadi nggak perlu kita mengucapkan ucapan-ucapan yang harus seperti itu, nggak sekasar itu. Kita udah ngasih malah ngomong sing elek kan nggak pantas. Tak sawiri pasir, waduh saya. Ya meskipun ya enggak. Intinya itu sebagai pelajaran saja. Hadis itu memang ada, cuman yaitu tadi itu hanya sebagai pelajaran buat kita. Ketika kita nyanjung ya sewajarnya saja. Mengucapkan terima kasih ya secukupnya saja. Bahkan kalau orang-orang yang bagus, para kiai, para ulama, ketika mereka disedekahi, kasih hadiah, itu balas hadiah yang lebih banyak. Ngono jadi ini. Wis, ketika kita dikasih, balas yang lebih banyak. Ngono. Yang lebih banyak ini apa? Yang apapun. Bahkan ada sering kali cerita-cerita lebih-lebih orang yang, terutama dari para habaib itu, mereka kan memang balungannya memang balungan gajah udah kaya, tapi kan manusia sebagai orang yang menganggap bahwa dirinya pintar, ilmunya banyak, bermanfaat, itu kan tetap usaha ngasih hadiah gitu kan. Tapi setelah kita ngasih hadiah bisa jadi dia mengembalikannya lebih besar. Banyak kali terjadi seperti itu. Mereka dikasih, nek ditolak kok ngelarani sing ngasih kan tetap diterima. Tapi mereka membalasnya lebih banyak. Kok ngono dalilnya apa? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kamu, ini kan kaitan dengan salam. Kalau kamu diucapin salam assalamualaikum, jawab waalaikumsalam minimal warahmatullahi wabarakatuh, berarti lebih banyak kan itu. Itu kan perintahnya gitu, kaitan dengan salam. Begitulah hadiah. Kalau kita dikasih hadiah ya kasih hadiah beli. Dalilnya apa? Tahadu tahaku. Kalian saling ngasih hadiah lah supaya kalian saling cinta. Kan gitu perintah. Ya, kalau dia ngasih hadiah, kita ngasih hadiah yang lebih bagus, lebih banyak, gitu. Itu justru lebih baik. Nggak perlu kita ngomong-ngomong yang sing kasar, nggak. Jadi kita balas dengan yang lebih baik.
belum punya nanti setelah ini gantian ngasih hadiah ganti. Monggo silakan. Iya, Pak Ustadz, ini menyambung ini. Biasanya kita mendengarkan hadis itu ataupun juga kalimat yang seperti petuah itu terkadang kita nggak pas untuk menerapkannya ya. Seperti tadi kalau kita diucapkan kebaikan kok malah disiram pasir aja ya. Itu seperti juga apa yang disebutkan dari Pak Guru itu terkadang memberikan kata-kata motivasi terkadang kurang pas menurut saya ya. Seperti sambil menyelam minum air itu menurut saya tidak perlu disampaikan karena kurang pas menurut saya. Yang pas adalah sekali mendayung dua atau tiga pulau terlampaui kan begitu. Jadi kalimat-kalimat itu terkadang ada yang pas. Ada juga sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ibu itu tidak wajib ke masjid gitu ya. Tidak wajib apa? Ke masjid, yang wajib itu bapak nggih. Nah gitu. Nah itu kan ada yang mempraktekkan itu. Tapi setelah anaknya tidak ke masjid, podo bingung, masjid rame canom lah, itu kan salah mempraktekkan. Semestinya tetap aja ke masjid tapi ngajak putranya biar terbiasa lah. Yang penting terbiasanya itu loh, terbiasa anak ke masjid sehingga sampai besar ya tetap ke masjid gitu lah. Tapi kalau dari kecil ibunya nggak ngajak ke masjid, yang ada yang nuntun ya setelah tidak terbiasa ke masjid udah bingung. Kok durane masjid itu ya. Nah itu mungkin salah satu opini saya saja nih. Matur nuwun Pak. Kalau kaitan dengan ke masjid yaitu kewajiban bapaknya ngajak anaknya ke masjid. Ngajak anaknya ke masjid. Meskipun anak saya perempuan, kalau saya ke masjid itu bisa jadi juga ikut saya. Jeneng cilik rame yo, tetap diandani. Itu kewajiban laki-laki. Ya, masalahnya di Indonesia ini yang laki-laki juga ora perhatian karo masjid, jarang ke masjid nah gitu. Nah, terus untuk perempuan bagaimana? Tetap, kalau saya tetap menyampaikan perempuan sholat tetap yang lebih baik di rumahnya. Tetap, meskipun ke masjid juga tidak dilarang. Nah sudah seperti itu aja. Jadi yang penting kita intinya gini, hadis-hadis itu ditujukan untuk siapa? Untuk yang bersedekah atau yang disedekahi kan gitu kan? Ada hadis-hadis yang memang itu untuk orang yang bersedekah, itu harus ikhlas dan seterusnya. Itu kan untuk yang sedekah. Tapi yang menerima itu juga harus harus tepat juga apa yang harus dilakukan oleh penerima dan seterusnya. Karena itu hadisnya masing-masing. Ini dilihat dari segi mana. Kita harus tepat memahami hadis-hadis itu. Jangan sampai cuman sekedar angin lalu gitu aja terus dijalankan sehingga akhirnya tidak pas untuk dilaksanakan di masyarakat, sehingga justru yang kelihatan itu hal yang keras dari diri kita. Meskipun ya terkadang nera keras menuki sosok ya wong bangetan sosok. Terkadang memang saya juga harus keras. Itu terkadang ya karena misalnya pertanyaan terlalu berdele-dele, diandani ora gelem, lah ngono sosok saya kasih agak keras dikit gitu. Sosok seperti itu supaya dia juga mendor. Kadang juga seperti itu juga perlu dilakukan kalau memang di waktu-waktu tertentu. Saya kira cukup. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar tema gini, tapi kok saya perlu gitu. Kalau orang atau imam atau khutib itu mengucapkan nama Nabi gitu kan, Muhammad, kemudian kita disuruh membaca selawat gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Nah ini saya belum pernah dengar ini kalau khutbah Jumat gitu kan kadang-kadang juga menyebut Nabi, nama Nabi. Nah bagi kami yang makmum gitu kan, lah itu apa
boleh mengikuti atau berselawat kepada Nabi gitu waktu khutib khutbah gitu kan. Ya, Itu mohon penjelasannya gitu. ya gini. Jadi yang nggak boleh ngomong itu antara pendengar dengan pendengar, yang Jumatan dengan temannya, itu nggak boleh ngomong. Kalau dari jamaah kepada imam itu boleh ngomongan. Nanti cari hadisnya ada, Nabi pernah nunjuk seseorang baru datang langsung duduk, Nabi langsung nyuruh dia, kamu udah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah, sholat dulu. Itu ketika khutbah Jumat tuh. Paham ya sampai sini? Boleh berarti. Karena itu contoh langsung dari Nabi. Nah terus bagaimana kalau Nabi mengucapkan khotib mengucapkan di sana ada nama Nabi, lantas kita menjawab dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh. Yang penting yang nggak boleh itu ngomong dengan temannya, tetangganya, kanan kirinya, atau bilang diem, atau apapun, negur orang lain nggak boleh. Tapi untuk diri kita, ketika kita justru fokus di situ, lantas kita misalnya di sana disebutkan tentang surga, ya Allah, kita berdoa ya Allah semoga masuk surga misalnya. Di sana disebutkan sifatnya orang munafik, ya Allah saya supaya dihindarkan dari ini. Naudzubillah min syarri dzalika. Boleh, silakan. Yang penting kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh khatib. Jadi seperti itu. Atau apapun boleh. Seperti itu diperbolehkan. Yang penting tidak ganggu saudaranya dan tidak main kerikil, tidak main apa yang ada di sekitar kita. Atau HP-an. Zaman dulu man masal asa faqad lagha, kan itu kan. Barang siapa yang megang batu maka fala jum'atalahu, maka dia sia-sia dan dia nggak dapat pahala Jumat itu karena megang batu saja. Zaman sekarang mulai gede HP malah HP-an. Nah, jangan seperti itu. Tapi kalau kita tetap fokus pada yang disampaikan oleh khatib, terus kita timpali dengan sholawat, dengan yang lain sebagainya, silakan, boleh. Cukup? Begini Ustaz, sekiranya khotib itu dalam membaca khutbah, kemudian ada ayat-ayat Quran yang dibaca itu salah gitu kan. Gitu kan. Berarti kalau begitu, kalau menurut Ustaz tadi, berarti makmum bisa mungkin menunjuk tangan, memberitahu gitu. Gimana tuh? Kalau saran saya nggak perlu. Nanti ketika turun dibidangin. Nggak perlu. Nanti tambah suwe. Apa meneh imamnya salah kabeh bingung nggak? Saya suwe nggak. Nah itu tugasnya, justru tugasnya takmir. Harus nyeleksi khotibnya ning kono kuwi. Nah, nek salah bendino lah supaya tidak salah, setelah salah diingatkan, salah lagi diingatkan lagi. Ngono carane. Lah ngono kok salah ngisi kok salah terus ganti sesuk. Itu tugasnya takmir gitu loh. Enggak perlu kita mengingatkan ketika khutbah Jumat, enggak perlu. Jadi seperti itu gitu nggih. Contoh yang lain saya tambahkan sedikit jadi ingat. Ketika di zaman Nabi itu ada orang yang berdiri di hari Jumat, Nabi sedang khutbah. Ada jamaah dari sahabat Nabi berdiri, ya Rasulullah, ini udah nggak hujan lama ini ya Rasulullah. Mintakan hujan kan gitu. Nabi ngangkat tangan belum turun langsung hujan. Tapi nggak berhenti sampai 1 minggu. Jumat selanjutnya Rob Nabi khutbah lagi, ya Rasulullah tolong ini hujan terus ini banjir apa mah rusak apa ya Rasulullah. Kan langsung ngomong boleh, karena ini untuk kemaslahatan bersama, silahkan. Nah, jadi kalau itu hadisnya juga ada. Setelah itu Rasulullah juga ngangkat hawalaina wala alaina, diduting langsung bolong mak langite, diduting sama Nabi. Nabi ngangkat tangan terus diduting ini, bolong tengahnya langsung nyingkir kabeh, ora udan meneh. Cari hadisnya ada itu.
Jadi ketika khutbah Jumat itu ada jamaah yang langsung ngomong kepada Nabi, boleh silahkan. Tapi kalau nek khotibnya salah itu mau, saran saya berkhutbah Jumat mau Anda nono sebagai takmirnya atau apa namanya yang tahu tentang bacaan hadis atau ayat, ya silahkan disampaikan itu sekali dua kali, kasih masukan, suruh belajar lagi. Diingatkan udah sampai 3 kali kok ngono terus misalnya, sesuk ganti. Kok keras mendo ya, ini masalahnya untuk kemaslahatan bersamaan gitu kan, bukan berarti kerasan gitu aja. Cukup saya tambahkan sedikit, ini saya selesaikan sekalian kaitan dengan riya ini ya. Imam Al-Hasan mengatakan orang yang berbuat riya itu pada hakikatnya ingin mengalahkan takdir Allah padanya. Ia adalah orang yang jahat. Dia ingin manusia menyebutnya sebagai orang yang soleh. Bagaimana mungkin orang-orang akan mengatakan demikian sedangkan dia telah menempati kedudukan yang buruk di sisi Allah? Mestinya hati semua orang yang beriman mengetahui hal ini. Maksudnya apa? Wis jelas takdir manungsa kan wis ketok asline. Dia baik atau tidak kan sebenarnya kelihatan. Tapi kalau orang yang riya jelas dia tidak mengimani takdir ini tadi. Sehingga dia pengen menjadikan orang lain menganggap dia dermawan, dia hebat dan seterusnya. Itu nggak mungkin terjadi. Orang yang seperti itu berarti dia nggak iman dengan takdir. Karena selain itu orang nyanjung kita atau tidak itu kan juga takdir juga. Nah kalau kita menempatkan diri supaya dianggap oleh orang lain sebagai dermawan atau yang lain sebagainya, atau alim atau salih atau mati syahid atau pemberani atau yang lain, kalau seperti itu berarti kan memaksa orang lain supaya mengatakan itu, padahal belum tentu dia takdirkan seperti itu kan gitu. Makanya jangan dilakukan riya ini. Selanjutnya, Qatadah berkata, jika seorang hamba berbuat riya, maka Allah akan berkata, lihatlah kepada hambaku bagaimana dia memperolok-olok diriku. Kurang ajar benar ini, kurang ajar. Ketoknya ibadah itu ketoknya menghadapku, ketoknya sholat koyo ya sujud tenan. Tapi niatnya bukan untuk aku, tapi untuk orang lain yang ngece aku ya hambaku kan ya udah. Seakan-akan seperti itu. Allah kan lebih tahu itu semua. Na'udzubillah min syarri dzalik. Umar bin Khattab pernah melihat seorang laki-laki menekuk lehernya. Jadi pas sholat dungklu ketok khusyuk nih. Dia berkata, wahai orang yang menekuk lehernya, tegakkan lehermu. Sesungguhnya khusyuk itu bukan dengan leher, namun ia ada di dalam hati. Ya kita melihat tempat sujud ya sewajarnya saja. Jadi kan enek uang sholat kita dipaksakan gitu loh. Ya Umar bilang sholat yang khusyuk itu bukan dipaksakan seperti itu, tapi ya sewajarnya berdiri ya berdiri, lihat tempat sujud ya lihat tempat sujud, kepalanya ora kudu terus ndungkluk banget ini ketok khusyuk, ngono ki enggak. Karena khusyuk itu di dalam hati bukan dengan anggota badan. Itu perkataan Umar bin Khattab. Selanjutnya ini juga penting ini. Abu Umamah Al-Bahili pernah berjalan melewati seorang laki-laki yang sedang bersujud di masjid. Orang itu bersujud sambil nangis-nangis dan berdoa. Wes, ketok khusyuk tenan nangis salate. Wah, hebat ini. Abu Umamah berkata kepadanya, wis rampung dibilangi. Wahai kamu, alangkah baiknya kalau kamu melakukannya di rumahmu. Ojo ning masjid ngene iki salat nangis-nangis, sujud nangis-nangis. Itu justru riya di situ gitu loh. Kan kelihatan wong iki khusyuk tenan nangis pas salat. Ojo ning masjid ning omah wae. Kan ada orang-orang kelihatan wah. Nanti juga di bab-bab selanjutnya kaitan dengan orang yang menfasih-fasihkan bacaan juga sama. Ketika ngimamin, wis ketok fasih banget. Tapi itu dibuat-buat, tapi tidak tidak. Baca Quran itu kan nggak boleh diberat-beratkan, difasih-fasihkan ketok
kayak Timur Tengah tenan, padahal terlalu berlebihan akhirnya sing ngrungokke bosen malah. Itu kan banyak orang-orang seperti itu, bahkan yang dengerin aja sumpek ngrungokke ini ngono lho. Karena dia difasih-fasihkan dan seperti itu kelihatan. Maksudnya kelihatannya itu apa? Kelihatan dia itu nggak ikhlas gitu loh. Baca Quran kalau guru saya dulu bilang sama seperti kita ngomong biasa gini nih. Dia tinggal ditempatkan nanti kaitan dengan lidah gitu aja. Nah, kadang ada orang yang difasih-fasihkan sampai kerot-kerot ngene badan lambene. Kan ada seperti itu nggak boleh. Kan ada terus nanggo menungguis. Nggak perlu seperti itu. Tidak boleh berlebihan. Justru itu menunjukkan bahwa dirimu gak ikhlas bukan dari dalam hati, bukan dari dirimu itu. Kamu pasti ria, pengen dianggap fasih bacaanmu. Karena ini kaitannya dengan tadi baca Quran kan itu kan sama. Nanti ada di bab selanjutnya kaitan dengan menfasih-fasihkan kaitan dengan baca Al-Quran ini. Jadi kalau pengen nangis itu jangan di masjid, bukan berarti nggak boleh nangis loh ya, boleh. Tapi kalau cuma terbawa silahkan. Maksudnya sesekali memang di imam-imam Timur Tengah barangkali kalau saya pernah dapetin imam ketika sholat tarawih atau sholat yang lain yang bacaannya panjang, di tengah ketika sholat itu nangis imamnya. Dan itu pun karena dia paham dengan Al-Quran, hanyut dengan artinya, sehingga dia sampai terbawa, sampai nangis. Silahkan seperti itu. Itu kelihatan kok dari bacaannya, itu kelihatan. Dan masalahnya juga ada orang Indonesia, niroke nenggon murotale nangis nengkono terus dipaksa nangis, malah guyu aku. Kenapa? Karena dia ya niroke nenggon murotan nengkono nangis seakan tersenggut-senggut terus imamnya niroke tapi ora tepat ngono lho. Dadi nek sing wong ngerti artine malah wagu ngono lho. Kan ada seperti itu. Saya pernah dapetin. Tapi kalau yang dari Timur Tengah bener dia paham Al-Quran, paham ayatnya sampai akhirnya dia bisa jadi suaranya sampai naik melengking. Karena ya saking nggak kuat untuk baca ayat ini sampai ayat seperti itu ada sampai ada yang sampai nangis. Itu karena memang dia paham maknanya di rumah kena dia akhirnya nangis. Itu bisa jadi kita juga ikut nangis makmumnya. Nah seperti itu. Kalau memang terbawa silahkan. Tapi kalau dibikin-bikin apalagi di masjid, nah sholat sendiri, wah nangis, udahlah di rumah. Tambah lagi, Muhammad bin Mubarak As-Suri berkata, menampakkan ketaatan lebih baik di malam hari daripada di siang hari. Sebab menampakkan ketaatan di siang hari itu biasanya untuk makhluk. Adapun sedangkan di malam hari itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Taat tenan iki deloken salat malammu kuwi apik ora ngono lho. Pas malam hari kamu minta sama Allah nangis di situ, silahkan. Di rumahmu silahkan nangis di situ, minta sama Allah. Salatnya enggak cuma 3 kali, enggak cuma 1 rakaat, 3 rakaat, banyak 11 rakaat, silahkan nangis di situ. Silahkan. Kalau itu pasti insya Allah itu berarti niatnya untuk Allah. Tapi kalau siang hari biasanya untuk makhluk, nah gitu. Maka kita usahakan jangan sampai kita ria. Ali bin Abi Thalib berkata orang yang berbuat ria itu ada 3 tandanya. Pertama, ciri-ciri orang ria ya. Jika dia sendiri malas beramal, wis raketa uang malas amalnya. Jika ia di keramaian dia jadi rajin. Nah, nek sendiri males, nek oke koncone rajin, semangat weh. Ketok alim dewi misalnya. Jika dia dipuji, ia meningkatkan amalnya, sedangkan dia ketika dia dicela menguranginya. Itu ciri-cirinya orangnya. Nek dipuji, wah tambah semangat.
Tapi nek dicela, wah, mloko ora teko. Ciri-ciri nggak ikhlas gitu itu, ciri-ciri dia riak seperti itu. Aku istiwas ngelengke waktu ngaji ini mah disemprot karo kiai ini, karo ustate wis sesuk ra teko. Itu ciri-ciri nggak ikhlas ning ngono kuwi. Pasti dia riak dia pasti. Ini saya ngomong Ali bin Abi Thalib itu aku ya. Tapi itu fakta, biasanya salah di niat. Kalau niatnya benar, ya ketika ustadznya yang nyampaikan teguran untuk diri kita, meskipun jane ustadznya orang ngerti, jenengan ngono kuwi ora ngerti. Kalau saya jangankan ngerti jenenge jenengan aja aku rungaruan lali aku. Kula kenale Pak Mufti tok itu. Ngerti jenenge ora apa meneh ngerti kelakuannya belum tentu. Jadi itu cuma sekedar nyampaikan saja, jangan tersinggung. Udah, tersinggung harus tersinggung tapi harus memperbaiki. Intinya tetap harus datang kajian gitu. Sedikit lagi, Fudail bin Iyad berkata, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya. Sedangkan mengerjakannya karena mereka itu syirik. Ikhlas apabila Allah menjagamu dari keduanya. Ikhlas adalah apabila Allah menjagamu dari keduanya. Maksudnya apa? Ya amalmu mau dipuji, mau dicaci, tetap jalan. Wis. Ikhlasin ngono kuwi. Nek koncone ya jalan, dicaci ya tetap jalan, disanjung ya tetap semono kuwi. Wis nggak ada kaitannya dengan manusia. Orang gagas omongannya menungso. Itu ciri-ciri ikhlas di situ. Paham ya sini? Ini hal yang berat ini. Ini hal yang berat karena ini perbuatan hati. Orang ketok. Nggak kelihatan. Nek sholat lah yuk sholat yang masjid ketok sholatnya. Tapi nek atine gimana nggak kelihatan. Ikhlas atau tidak itu nggak kelihatan. Ya, semoga Allah mudahkan diri kita untuk menjalankan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Mencontoh Rasulullah itu ikhlas mengharap ridhonya sehingga mendapatkan pahala dan dimasukkan ke dalam surga, dan Allah jauhkan diri kita dari sifat riya. Riya dalam segala hal, dalam ibadah, mencari ilmu jangan sampai riya. Punya harta yang banyak sedekah itu jangan sampai riya. Kita membela agama Allah harus ikhlas semuanya, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.